Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini di Uni Emirat Arab di Abu Dhabi masih jam 7 pagi. Jadi selamat pagi dari Iya baik Pak, dari gurun. pagi-pagi luar biasa Pak Imam. Oke Ini Pak. tadi kita ikut dari jam 5 habis subuh ya. Subhanallah. Iya, terima kasih Pak perjuangannya. Salam hormat kepada Direktur Poltekkes Jambi, Bapak Krus Mimpong, dan stafnya, dan juga para dosen di Poltekkes Jambi, dan narasumber semuanya. Salam hormat dan salam kenal juga untuk para alumni, mahasiswa, dan semuanya yang hadir mengikuti seminar ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sejahtera di mana saja kita berada. Senang sekali hari ini dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan para dosen, mahasiswa, dan para remaja semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia, Dr. Karin, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing tentang standar kompetensi tenaga kesehatan, khususnya keperawatan, dan keterampilan keperawatan apa saja yang diperlukan untuk mempersiapkan diri bekerja di luar negeri, khususnya di Timur Tengah. Dan ini dalam rangka menyukseskan rangkaian acara Dies Natalis Poltekkes Jambi yang ke-22. Saya percaya dengan kurikulum yang dijalankan oleh Poltekkes Jambi dan seluruh Indonesia adalah yang terbaik secara nasional. Terbukti dengan mudahnya lulusan Poltekkes negeri lebih banyak diterima kerja di Indonesia daripada lulusan dari institusi pendidikan swasta yang lain. Dan saya senang sekali tadi bahwa Poltekkes Jambi juga mempunyai kelas internasional, kalau saya nggak salah dengar ya gitu ya. Tapi walau bagaimanapun, sebagian besar lulusan perawat yang jumlahnya lebih dari 40 ribuan tiap tahunnya tidak bisa terserap oleh pasar kerja dalam negeri. Hanya sekitar 20% lulusan perawat yang terserap dengan gaji yang layak, dan selebihnya 80% entah kemana dan bekerja sebagai apa. Sementara itu, seperti disampaikan tadi oleh moderator, bahwa di luar negeri sudah mulai banyak kekurangan perawat, seperti di Amerika dan Kanada. Ratusan ribu bahkan jutaan perawat mereka sangat membutuhkan. Demikian juga di Timur Tengah, sekitar 2.000-an lowongan perawat masih belum terisi. Untuk detailnya mengenai lowongan di luar negeri mungkin nanti akan disampaikan oleh pembicara selanjutnya, yaitu dari BP2MI. Ya. Jadi, bekerja ke luar negeri adalah salah satu alternatif yang tepat bagi mereka yang ingin mengembangkan karir keperawatannya di kancah global. Walaupun di sana-sini masih banyak tantangan dan kendala, tapi sampai saat ini semakin besar minat perawat Indonesia untuk bekerja ke luar negeri. Semoga materi saya hari ini bisa bermanfaat dalam mempersiapkan perawat Indonesia untuk bekerja ke luar negeri, khususnya ke Middle East. Oke, terima kasih. Saya akan memberikan 15 menit ke depan yaitu tentang kompetensi tenaga kesehatan untuk persiapan bekerja di luar negeri. Khususnya tenaga perawat ya. Kalau di sini saya lihat partisipannya banyak dari farmasi, dari gizi, dan lain-lain, bahkan dari para remaja. Semoga ini juga bermanfaat untuk tenaga kerja lain selain perawat. Dan secara umum ada standar kompetensi hampir sama gitu ya. Cuma saya perawat, saya akan konsentrasi khusus dengan masalah keperawatan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu satu, memahami kerangka kompetensi keperawatan yang berstandar internasional karena tujuan kita adalah untuk bekerja ke luar negeri. Yang kedua yaitu mengetahui kompetensi-kompetensi utama yang harus dimiliki oleh perawat untuk bekerja di luar negeri. Kemudian kompetensi dan keterampilan basic apa yang dibutuhkan di luar negeri. Yang keempat yaitu panitia meminta saya untuk menjelaskan sedikit tentang tes prometrik. Kemudian nanti kita berusaha mengidentifikasi strategi dan sumber daya yang ada yang dapat membantu perawat mengembangkan kompetensi internasional. Yang keenam, saya mendorong perawat untuk terus belajar, khususnya mahasiswa, dan mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan kompetensi internasionalnya. Yang ketujuh, nanti ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kompetensi keperawatan kita. Saya yakin bahwa banyak dosen dan mahasiswa keperawatan di sini. Saya akan menekankan tentang
pentingnya kerangka standar kompetensi keperawatan yang berstandar internasional. Mengapa kita harus mengembangkannya atau mengapa kita harus mengkoreksi, memperbaiki kerangka standar kompetensi keperawatan nasional yang ada di Indonesia? Yang pertama yaitu menjamin pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, memenuhi persyaratan badan regulator internasional di negara tujuan. Jadi kalau tadi saya dengar ada Poltekkes yang Jambi yang sudah membuka kelas internasional, maka tentunya jajaran dosen harus memahami regulasi apa saja, aturan-aturan apa saja yang ada di badan-badan resmi regulator internasional. Nanti saya akan sampaikan kalau di Uni Emirat Arab seperti apa, kalau di negara lain seperti apa. Oke. Yang ketiga yaitu meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan keperawatan. Yang keempat, membina profesionalisme. Yang kelima, kalau kita mempunyai kerangka standar kompetensi, yaitu bisa sebagai panduan dalam pengembangan kurikulum, khususnya untuk kelas internasional. Yang kelima, menjamin konsistensi dan standarisasi. Jadi, kerangka standar kompetensi akan memberikan pendekatan yang konsisten dan menjaga standar mutu lulusan pendidikan keperawatan. Yang ketujuh yaitu menjamin peningkatan kualitas yang berkesinambungan. Jadi kerangka standar kompetensi yang paten, yang benar, yang sesuai dengan standar internasional itu akan memfasilitasi evaluasi yang berkelanjutan atau terus-menerus dan peningkatan kualitas lulusan pendidikan keperawatan itu. Itulah mengapa kita harus mengembangkan kerangka standar kompetensi keperawatan. Ini yang tadi saya sebutkan yaitu badan pengatur atau regulator. Kalau di Indonesia itu mungkin Departemen Kesehatan gitu ya. Kalau di Uni Emirat Arab ada beberapa yaitu Ministry of Health, Kementerian Kesehatan yang bisa bekerja di seluruh Emirat. Kemudian bagi yang ingin bekerja di Dubai namanya Dubai Health Authority, atau kepengen bekerja di Abu Dhabi namanya Department of Health. Nah, sebelum berangkat ke sana maka harus mempelajari aturan-aturan atau persyaratan-persyaratan apa dan bagaimana bisa mendapatkan lisensi atau lain-lainnya di website mereka ini di Uni Emirat Arab. Kemudian di Qatar juga ada namanya Qatar Council for Healthcare Practitioner. Kemudian di Oman ada Oman Medical Specialty Board of Nursing. Kemudian di Kingdom of Saudi Arabia, Saudi Commission for Health Specialties for Healthcare Practitioner. Kemudian yang kelima Bahrain, National Health Authority, National Health Regulatory Authority. Di Kuwait yaitu Ministry of Health ya. Jadi teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri harus membaca aturan-aturan atau regulasi yang ada di badan-badan berikut ini. Kemudian langsung aja kita akan membahas tentang keterampilan dan kompetensi keperawatan apa saja yang harus dipersiapkan di Timur Tengah. Sebelumnya saya akan menyampaikan tentang kondisi di Uni Emirat Arab yang kurang lebih sama di Saudi, di Oman, di Qatar, Bahrain, dan Kuwait. Yaitu lebih dari 60% penduduk sudah kelebihan berat badan ya. Kalau tadi di Indonesia ada masalah stunting, ada kurus, ada apa di Emirat Arab ya karena banyak duit, banyak makanan. 60% populasinya kelebihan berat badan. 20% populasi telah didiagnosis dengan penyakit diabetes mellitus kencing manis. Kemudian 18% dianggap beresiko tinggi terkena diabetes, yaitu termasuk dari orang yang obesity ya, kelebihan berat badan itu beresiko 30% lebih banyak dari orang yang dengan berat badan ideal. Dan penyakit kardiovaskuler menyumbang sebanyak 38% dari semua kematian. Jadi mungkin dari sini sudah terbayang banyak penyakit kronis, maka kompetensi apa yang diperlukan di negara Timur Tengah. 10 penyakit paling mematikan di Uni Emirat Arab, gagal ginjal kronis, kencing manis, penyakit paru-paru kronis obstruktif, kemudian tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kanker pankreas, Alzheimer, dan penyebab demensi lainnya, infeksi saluran pernapasan, bagian bawah, dan kanker saluran pernapasan.
Penyebab kematian utama di Uni Emirat Arab yaitu ischemic heart disease, diabetes, stroke, and road traffic accident, road injury. Penyakit jantung nomor 1, yang kedua penyakit kencing manis, yang ketiga stroke, yang keempat kecelakaan lalu lintas. Semakin jelas kompetensi apa yang harus dipunyai oleh perawat yang ingin bekerja di Middle East. Ini secara global saya akan menjelaskan secara singkat apa-apa yang perlu dipersiapkan sebelum bekerja di luar negeri. Dan karena saya di Middle East, maka saya akan spesifik ke Timur Tengah. Yaitu keterampilan yang pertama, kompetensi yang pertama yaitu keterampilan klinis. Seperti melakukan pengkajian, pemberian obat, melakukan prosedur perawatan, mengelola luka, dan mengoperasikan peralatan medis. Saya kasih tanda green, hijau. Jadi ini tidak ada masalah untuk sebagian besar perawat Indonesia. Perawat Indonesia terkenal dengan keterampilannya dan bahkan mungkin lebih terampil ya daripada dokter karena masih ada overlapping tentang kerja-kerja dokter yang masih dikerjakan oleh sebagian besar perawat di Indonesia. Itu jadi nggak masalah tentang keterampilan klinis. Kemudian yang kedua yaitu seorang perawat yang ingin bekerja ke luar negeri harus mempunyai keterampilan komunikasi dan bahasa. Nah ini tandanya merah nih. Jadi tentu penguasaan bahasa Inggris atau bahasa lainnya dan komunikasi yang efektif sangat penting bagi perawat yang ingin bekerja ke luar negeri. Kalau di Timur Tengah banyak yang salah paham yaitu akan belajar bahasa Arab, tidak sebetulnya ya. Bahasa yang utama yaitu bahasa Inggris gitu. Dan bahkan sekarang di Uni Emirat Arab sudah memberlakukan bahwa TOEFL 450 itu sebagai salah satu persyaratan, tapi belum diaplikasikan. Jadi yang utama yaitu sekali lagi bahasa Inggris ya, bukan bahasa Arab. Dan ini sejak 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, keterampilan bahasa ini menjadi masalah yang utama sampai saat ini. Kemudian bagi perawat yang ingin bekerja ke luar negeri, maka perlu memahami kompetensi budaya, terutama budaya lokal. Kalau di Eropa banyak sekali nanti cultural shock atau apa ya, kejutan-kejutan budaya yang tidak sama dengan di negara kita gitu. Nah, ini perlu dipahami, perlu dipelajari sebelum berangkat ke luar negeri. Jadi sangat penting. Kalau di Middle East itu banyak sekali pasien dan pekerja yang berasal dari berbagai negara yang tentunya mempunyai budaya dan latar belakang etnis yang berbeda. Perlu diketahui di Uni Emirat Arab itu ada lebih dari 190 nationality ya, warga kebangsaan di seluruh dunia itu ada di Dubai. Kemudian yang keempat tentang tanggung jawab etis dan hukum. Perawat harus mempelajari hukum-hukum atau standar etis lokal di negara tujuan. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu kompetensi kolaborasi dan kerjasama tim. Perawat di Timur Tengah itu akan bekerja dengan multidisipliner profesi dari tenaga kesehatan lain, profesi yang berbeda bahasa dari berbagai negara. Nah itu perlunya kompetensi kolaborasi dan kerjasama tim. Kemudian yang terakhir yaitu perawat dituntut untuk mempunyai kompetensi leadership dan manajemen, kepemimpinan dan manajemen. Sudah banyak terbukti dan perawat Indonesia mampu menjadi pemimpin, menjadi kepala bangsar, menjadi supervisor, menjadi unit nursing manager di Middle East. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang di Indonesia, tidak perlu minder, sudah banyak dan terbukti bahwa perawat Indonesia mampu bersaing dengan perawat-perawat di negara lain. Dari kerangka berpikir yang di atas tadi yang di sini, maka seorang perawat idealnya bisa melakukan tindakan keperawatan tugas-tugasnya sesuai dengan job deskripsinya secara aman dan berkualitas. Yaitu kalau saya singkat di sini kemampuan clinical reasoning dan critical thinking, yaitu penalaran klinis dan pemikiran yang kritis, itu sangat penting dan harus dimiliki oleh seorang perawat. Sehingga kalau di luar negeri itu tentang kerjasama tim, bahwa kita itu sama-sama selevel dengan dokter, tidak ada apa ya, kalau di Indonesia itu ada subordinasi bahwa perawat disuruh dokter atau asisten dokter atau gimana. Nah, di luar negeri itu tidak, kita sejajar itu ya. Tapi dengan syarat seperti yang tadi di atas yang saya sebutkan.
mempunyai kompetensi, benar-benar mempunyai kompetensi yang berstandar internasional. Jadi ketika mengumpulkan data pasien, harus akurat, sistematis, bisa menginterpretasi data, menganalisa data, sehingga bisa mengidentifikasi masalah kesehatan. Kemudian bisa menerapkan intervensi keperawatan yang aman, yang berbasis base evidence, praktik yang berbasis bukti, dan bisa mengevaluasi bahwa tindakan kita itu benar-benar pas atau perlu modifikasinya. Kemudian juga bisa mengidentifikasi atau mengelola potensi risiko dan komplikasi dalam lingkungan kesehatan. Nah, ini secara singkat tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh perawat yang akan bekerja ke luar negeri. Dari tadi saya baca tentang membicarakan tentang kompetensi yang berstandar internasional seperti apa sih. Dalam konteks ini saya akan menjelaskan bahwa seorang perawat yang berkompetensi standar internasional itu seperti ini. Dalam kompetensi teknis, yaitu memiliki pengetahuan klinis yang mendalam dan up to date. Jadi perawat harus senantiasa belajar dan mengupdate ilmunya, gitu ya. Kemudian keterampilan klinis seperti apa yang ada di luar negeri, yaitu yang evidence based practice ya. Jadi dokter-dokter di Indonesia atau semuanya itu yang melakukan penelitian-penelitian untuk memperbaiki bagaimana kerja perawat yang efektif, yang aman. Nah, itu dijadikan sebagai dasar. Kemudian dituntut juga mengerti penerapan teknologi sistem informasi kesehatan. Di Uni Emirat Arab, semua rekam medis atau catatan keperawatan sudah memakai elektronik otomatis dan sudah mulai dengan menggunakan AI, Artificial Intelligence. Seperti di bagian farmasi, kalau kita akan memberikan obat, itu robot yang memberikan obat ke saya. Kemudian juga tentang kompetensi non-teknis, yaitu tadi sudah saya sebutkan, yaitu kemampuan komunikasi yang efektif dengan pasien. Secara umum adalah bahasa Inggris sebagai syarat utama, baik bekerja di Eropa, di Arab, dan lain-lain. Walaupun ada negara-negara tertentu seperti Jerman, Belanda, Jepang, Anda harus belajar dengan bahasa sesuai dengan negara tujuan. Kemudian tadi sudah disebutkan keterampilan kepemimpinan dan manajemen yang kuat. Ini kemudian juga keterampilan dalam bekerja secara tim yang lintas budaya dan multidisiplin. Inilah yang saya maksud dengan kompetensi dalam konteks internasional. Lebih detailnya nanti kita bahas dalam diskusi gitu ya. Ini daftar prosedur keperawatan, yaitu hand hygiene, vital sign, medication, administration, intravenous therapy, wound care and dressing change, urinary catheterization, NGT and management, oxygen therapy administration, basic life support, nasopharyngeal or oropharyngeal suction, yaitu bagaimana cuci tangan yang benar, bagaimana mengukur vital sign, bagaimana memberikan obat, masang infus yang benar, melakukan dressing, masang kateter, NGT, bagaimana memberikan terapi oksigen. Ini adalah prosedur dasar yang harus dimiliki. Nah, pertanyaannya bagaimana mereka itu regulator body menguji kompetensi dasar perawat yang datang dari berbagai negara. Di sini saya akan menjelaskan satu saja, yaitu mereka mengujinya dengan prometric test. Ya, karena waktunya sangat singkat, saya akan cepat. Mohon diingatkan moderator berapa menit saya masih tersisa waktunya. Sekilas tentang tes prometrik ya. Prometrik ini adalah ujian, kalau di Indonesia ujian kompetensi nasional, itu Anda dianggap lulus berkompetensi secara nasional dan berhak bisa bekerja di Indonesia. Nah, kalau ke luar negeri ada namanya prometrik test. Yaitu prometrik adalah perusahaan yang menyediakan jasa layanan ujian berbasis komputer, CBT, untuk berbagai profesi, dan salah satunya adalah perawat. Tes ini mengukur standar pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi atau kemampuan calon perawat. Ujian ini digunakan untuk menentukan apakah kandidat memiliki kompetensi untuk mempraktikkan keperawatannya dengan aman dan efektif. Tes prometrik dirancang untuk menguji 6 tingkat pemikiran kognitif ya. Untuk para dosen mungkin paham ini, yaitu tentang Bloom taksonomi, yaitu
Kalau Anda menanyakan apakah Anda paham, apakah Anda ingat, nah itu dengan materi yang saya sampaikan, ini adalah level yang sebetulnya pengetahuan yang paling rendah. Dan itu jarang diujikan di Prometric. Jadi kalau kita menghafal saja itu nanti nggak banyak ujian yang keluar gitu ya. Nah, apa soal yang ada di Prometric yaitu di level selanjutnya yaitu apply, analyze, evaluate, yaitu apply bagaimana menerapkan ilmu yang sudah dipahami tadi, kemudian menganalisa data, menganalisa kasus, kemudian mengevaluasi. Nah, ini yang sering ditanyakan. Kemudian negara yang yang mewajibkan tes Prometric yaitu Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, Saudi Arabia, Bahrain, dan Kuwait. Kuwait sampai saat ini belum menjalankan tes Prometric, tapi masih dalam proses. Bagaimana format tes Prometric untuk perawat? Ujian berbasis komputer atau CBT, Computer Based Testing, dan terdiri dari pertanyaan pilihan ganda. Jadi gampang ya, cuma memilih A, B, C, D gitu ya. Soalnya terdiri dari 150 soal, waktunya 3 jam. Anda dinyatakan lulus jika bisa menjawab dengan benar lebih dari 55%. Pertanyaan dirancang untuk menilai pengetahuan, keterampilan, kemampuan kandidat dalam berbagai praktek keperawatan, termasuk farmakologi, etika keperawatan, masalah hukum, dan bahkan juga akan ada bentuk skenario yang haruskan kandidat untuk menganalisis situasi pasien dan memilih tindakan yang paling tepat. Begitulah format tes Prometric. Apa persyaratan untuk ujian Prometric di Timur Tengah? Ini adalah persyaratan standar yang diatur oleh badan regulator tadi di masing-masing negara, umumnya hampir sama, yaitu lisensi keperawatan dari negara asal. Kalau Indonesia namanya STR, kemudian ijazah bisa S1 plus NES atau diploma keperawatan, memiliki 2 tahun pengalaman kerja setelah lulus, kemudian semua dokumen di atas harus lulus verifikasi data flow company. Di mana pusat ujian Prometric di Indonesia? Di Indonesia sudah ada sampai saat ini baru satu, yaitu di Menara Imperium Building, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Ini tantangan-tantangan umum bagi calon perawat atau perawat Indonesia yang mengikuti seminar. Kemudian dari awal ketika saya jelaskan tentang berapa gaji, apa saja keuntungannya, mereka sangat berminat. Tapi begitu kita tanya bagaimana kemampuan bahasa Inggris Anda, maka tiba-tiba minatnya menjadi ciut, menurun gitu ya. Yaitu rendahnya kemampuan bahasa Inggris. Ini yang paling utama, tantangan utama. Jadi nanti teman-teman kalau mahasiswa yang mengikuti saat ini, silakan setahun sebelum lulus sudah mulai mempersiapkan kemampuan belajar bahasa Inggris gitu ya. Kemudian belum adanya lembaga pelatihan khusus yang mempersiapkan ujian sertifikasi internasional. Contohnya persiapan tes Prometric untuk di Timur Tengah, atau persiapan NCLEX di US, atau persiapan bahasa untuk di Jerman, di Belanda, atau di Jepang. Kemudian faktor lain, faktor keluarga, berat meninggalkan keluarga, faktor alasan takut, culture shock, perbedaan sosial budaya, agama, kondisi iklim yang ekstrim. Di Arab hari ini jam 7 ini udah 40 derajat ya, di luar, tapi di dalam alhamdulillah 18 derajat. Kalau di Eropa mungkin musim dingin, salju, kita tidak bisa keluar kemana-mana, kemudian bisa mendapatkan makanan. Nah, di Emirat Arab khususnya sudah banyak sekali makanan Indonesia. Jadi ini yang ketiga dapat bisa eliminasi. Yang pertama, kita concern tentang kemampuan bahasa Inggris. Ini beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kompetensi keperawatan internasional. Yaitu saran dari saya itu satu, perlu adanya lembaga dan institusi pendidikan keperawatan yang menyelenggarakan kurikulum internasional. Kemudian yang kedua, mata kuliah tambahan, yaitu saya usulkan itu di Arab itu mereka sangat senang dengan critical care nursing. Jadi kalau perawat mau kerja ke luar negeri itu pilihlah tempat kerja yang critical care, yaitu misalnya di ICCU, di bangsal medical bedah, atau di emergency. Jika mempunyai pengalaman itu, maka Anda bisa diterima di bangsal apapun.
di luar negeri, dan itu kebanyakan yang dicari. Jadi saya juga menyarankan kalau bisa itu ada mata kuliah tambahan ya di Poltekkes. Kemudian juga nursing practice in offshore setting. Nah, di Timur Tengah itu banyak sekali ya pengeboran minyak, dan mereka membutuhkan perawat dan gajinya sangat besar ya. Di sana gajinya 2 kali lipat ya. Gaji perawat di offshore di pabrik minyak itu bisa mencapai dari 60 juta sampai 120 juta rupiah. Kemudian pengadaan testing center ya di Indonesia sekarang alhamdulillah sudah ada. Tadi sudah saya sebutkan di UI juga tentang untuk ke negara lain sudah ada ya, tapi belum banyak yang tahu. Kemudian harus diadakan pelatihan dan pendidikan tambahan yang relevan sesuai dengan negara tujuan, seperti di Jerman harus punya standar bahasa sampai level B1, kemudian juga di Belanda harus bisa bahasa Belanda, dan di Jepang juga harus ada persiapan bahasa yang khusus. Kemudian saran kelima yaitu untuk organisasi PPNI, yaitu untuk meningkatkan peranannya dalam proses persiapan perawat kerja ke luar negeri. Kemudian yang keenam, dukungan dana dari berbagai dari pemerintah, dari individu, kelompok, atau siapa saja yang berminat untuk menanamkan modalnya untuk berpartisipasi menyelenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar internasional. Langkah-langkah praktis yang nyata yang biasa ditanyakan. Yang pertama yaitu kita harus menetapkan niat ya, menetapkan niat yang kuat, tujuan kita apa untuk bekerja di luar negeri dan negara mana tujuan yang kita ke Emirat Arab, ke Saudi Arabia, mau berhaji, mau apalah alasannya. Di situ kita akan yang pertama yaitu menetapkan niat dan negara tujuan. Kemudian yang kedua memahami persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh regulator di negara tujuan seperti yang telah saya sebutkan di atas. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan bahasa asing. Anda bisa mulai sekarang untuk kursus bahasa Inggris atau bahasa lainnya sesuai dengan negara tujuan. Kemudian yang selanjutnya yaitu berusaha memperoleh sertifikasi dan lisensi ya, khusus untuk yang wilayah Middle East. Anda bisa melakukan tes prometrik di Indonesia sebelum bisa berangkat ke sini. Kemudian saya sarankan untuk mengikuti pelatihan tambahan. Kemudian mencari informasi tentang visa dan izin kerja, menjalin kontak dengan perawat yang berpengalaman di negara tujuan, cari dan hubungi perawat yang telah bekerja di sana. Untuk perawat yang Middle East, silakan menghubungi saya lewat sosial media. Saya memberikan konsultasi gratis untuk teman-teman. Itu biasanya mereka akan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana proses aplikasi, bagaimana beradaptasi dengan budaya lokal, tantangannya apa saja, dan saran-saran praktek lainnya. Kemudian mempersiapkan dokumen dan portofolio, transkrip, akademik, CV, dan sertifikat lainnya yang diperlukan. Yang selanjutnya itu menghubungi agen dan pemberi kerja, atau sekarang udah zamannya canggih bagi mereka yang pinter ya bermain komputer, maka bisa direct hiring ya, bisa langsung banyak sekali website yang bisa melakukan aplikasi atau melamar pekerjaan langsung ke perusahaan atau ke institusi yang memberi lowongan kerja tanpa melalui agen gitu ya. Kemudian persiapkan diri secara psikologis ya, tadi seperti yang di awal, persiapan mental karena akan mendapatkan berbagai tantangan di luar negeri. Kesimpulan, sekali lagi, kerangka kompetensi perawat yang berstandar internasional itu sangat penting. Yang kedua, perlunya motivasi pribadi yang kuat untuk terus belajar dan mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan kompetensi diri, khususnya bagi mereka yang kepengen bekerja ke luar negeri. Kemudian jika ingin ke luar negeri, maka harus menjalani langkah-langkah konkret yang tadi saya sebutkan dan berusaha meningkatkan tingkat kompetensi internasionalnya. Demikian presentasi dari saya. Kalau banyak kekurangan, nanti kita bisa diskusikan dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Imam, luar biasa materinya.
Mungkin ini juga jadi bukan hanya pertanyaan mahasiswa, alumni, atau kita sebagai dosen juga yang kebetulan Alhamdulillah Poltekkes Jambi sudah membuka kelas bertaraf internasional, rintisan kelas internasional saat ini Pak. Memang kita juga sudah berusaha untuk menyesuaikan kurikulum yang juga bertaraf internasional. Mungkin tadi yang kalau kita lihat kayaknya banyak sekali tantangan yang perlu kita hadapi, termasuk ini adalah masalah bahasa, budaya, ya, dan yang paling penting adalah niat dan motivasi. Nah, barangkali memang ini yang menjadi PR kita bersama, nanti agar ke depannya ya mahasiswa kita dan juga alumni itu semakin banyak, semakin meningkat lagi animonya, kemudian juga banyak yang tertarik untuk bekerja di Timur Tengah tentunya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan, kita berharap semua peserta seminar, baik dari mahasiswa, alumni, ataupun dari adik-adik siswa, ya itu tetap stay, karena kita nanti di akhir sesi diskusi, kita akan ada door prize, ya tentunya door prize ini kita akan memilih 8 penanya terbaik, ya, dan juga nanti akan mendapatkan pulsa, tapi kisaran besarannya berapa nanti silakan hubungi panitia. Ya, nah jadi tetap stay, siapkan pertanyaan-pertanyaannya karena materi-materinya sangat menarik semua. Baik untuk diskusi dan sesi tanya jawab, mungkin nanti kita akan lakukan di akhir sesi ya Pak Imam ya. Ya. Ya baik, terima kasih Pak Imam.